الصلاة على النبي والسلام. الحمد لله على نعمه المتواترة وبلاله الغامرة وآياته المتكاثرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأحيينه حياة طيبة ولنزيدنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di siang yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka yang Allah kehendaki menjadi orang-orang yang baik, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan, Allah berikan kepada kita kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi orang-orang yang mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala min ahlil khair, di antaranya yang pertama, Allah berikan di akhir-akhir hidupnya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir hidupnya Allah berikan kemampuan untuk beribadah lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan orang-orang yang mengajaknya untuk salat berjamaah, untuk hadir di majlis taklim, untuk berbuat kebaikan. Maka orang-orang tersebut di akhir-akhir hidupnya Allah berikan kebaikan, husnul khatimah. Hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bihi khairan ista'malahu." Qalu wa kaifa yasta'miluhu? Qala yuwafiquhu li'amalin salih qabla mautih. Kata Rasulullah SAW, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada seorang hamba, Allah jadikan dia seorang yang mendapat kebaikan, husnul khatimah, Allah sibukkan dia. Para sahabat bertanya, maksud daripada kesibukan tersebut? Qala, Rasul menjawab, yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mautih. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Jadi di akhir hidupnya Allah berikan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang awal-awalnya perbuatan di masa lalunya, namun ketika di akhir hidupnya Allah berikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa berbuat kebaikan, diisi akhir hidupnya dengan kebaikan. Orang tersebut insyaallah mendapat kebaikan, mendapat husnul khatimah. Yang kedua, para jamaah sekalian, orang yang mendapat kebaikan adalah orang yang Allah berikan, Allah titipkan ilmu pengetahuan. Maka beruntung orang-orang yang mendapat ilmu pengetahuan, Allah berikan kepahaman tentang agama. Kenapa? Karena sangat diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentulah dengan ilmunya. Secara mutlak diterima ilmu amal ibadah kita harus dengan ilmu. Mustahil ketika seorang beramal baik itu sholat, puasa, haji, hanya sekedar ikut-ikutan, tidak memakai ilmu, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang yang Allah berikan kepahaman tentang agama, dia bisa beramal dengan ilmunya sesuai syariat.
idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah berkehendak kepada seseorang mendapat kebaikan, Allah berikan dia kepahaman tentang agama. Jemaah sekalian, Ibnu Sa'd mengatakan, "Faqul man bighairi ilmin ya'malu, amaluhu mardudatun la tuqbalu." Amal perbuatan yang kita kerjakan tanpa ilmu, amal tersebut ditolak sia-sia. Maka orang yang berkebaikan adalah orang yang Allah berikan kesempatan dia bisa belajar untuk menuntut ilmu, tentunya ilmu agama, sehingga ibadah yang dia kerjakan mendapat nilai mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada 'alaihi ma fa'alaihi bil ilmi." Siapa orang ingin hidup bahagia di dunia, tentulah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang ingin hidup bahagia, sukses di akhirat nanti, maka dengan ilmu. Maka barang siapa yang ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, itu pun dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para jemaah sekalian, orang-orang yang mendapat kebahagiaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika dia mendapat musibah dia bersabar. Ila Allah bi'amir man arada bihi khairan yusib minhu. Dalam hadis Rasulullah bersabda, apabila Allah berkehendak kepada seorang hamba mendapat kebaikan, yusib minhu, Allah berikan ujian cobaan. Ketika dia mendapat ujian, sabar, menerima, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, tentulah hikmahnya adalah sebagai diterima amal ibadah kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar mendapat ujian tersebut. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma yazalu al-bala bil mu'mini wal mu'minah bi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'ahu khati'atun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah atau senantiasa terus-menerus ujian cobaan yang Allah berikan kepada seorang mukmin, baik itu laki-laki atau perempuan, pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, lalu diterima dengan sabar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khati'atun, tidaklah dia berjumpa kepada nanti membawa dosa sedikit pun, artinya dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Memang sabar sangat berat, sangat menyakitkan. Namun kalau kita kita kerjakan dengan sebenar-benarnya, kita berharap ampun Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kesabaran pasti akan ada kebaikan. As-sabru kas-sibri murun fi mazabatihi walakin awatihu ahmad ilal hasad. Sabar seperti obat, seperti jadam, air rasanya. Namun setelah itu kita lalui sabar, tentunya lebih manis daripada madu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa faqallahu bi ta'ati wa ta'ati rasulih. Allah Ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadul muhtadun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الصلاة على النبي والسلام